Usul, itu kendala tadi. Wah. Nah, Bapak Ibu, lanjutkan. Tadi ada kendala sedikit ini di sini. Ya, tolong diapakan semua, unmute-kan semua, kawan-kawan. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama yang harus kita lakukan dalam rangka pembelajaran tatap muka ini tentu ada namanya persyaratan. Persyaratan belajar tatap muka. Tadi sudah saya sebutkan tadi di awal. Pertama, ada sarana kesehatan, ya kan? Ada persetujuan dari orang tua secara tertulis, ya kan? Nah, kemudian termasuk diantaranya ada persetujuan dari Pemkab tempat. Tapi karena Bapak dan Ibu semua termasuk Pak Kepala sudah sepakat untuk melaksanakan belajar tatap muka, karena itu tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, karena sudah belajar tatap muka, maka alternatif yang pertama yang harus kita bicarakan adalah tentang kurikulum. Nah, kurikulum apa yang mau kita pakai? Karena sesungguhnya dalam kondisi pandemi seperti ini ada 3 macam kurikulum yang mau kita laksanakan. Pertama, kurikulum 2013 seperti biasa, atau kurikulum darurat, atau kurikulum mandiri. Nah, kalau alternatif yang pertama sudah pasti nggak bisa dilakukan karena pembelajaran pada masa pandemi ini itu pakai shift dia, bergantian. Satu kelas yang biasanya 32 jadi cuma 16 yang boleh masuk sekali tatap muka. Jadi 16 berikutnya itu di hari berikutnya gitu. Jadi nggak boleh dimasukkan semua sesungguhnya. Nah, oleh karena itu alternatifnya tinggal 2, kurikulum darurat atau kurikulum mandiri. Apa itu kurikulum darurat? Kurikulum yang dibuat oleh sekolah atau madrasah untuk guru-guru semua. Sedangkan kurikulum mandiri itu kurikulum yang disusun oleh para guru secara mandiri. Nah, itu ada perbedaan antara kurikulum darurat dan kurikulum mandiri. Kurikulum darurat sekolah yang membuatnya. Itu tanggung jawabi oleh madrasah. Tapi kalau kurikulum mandiri, guru-guru yang merancang sendiri kurikulum apa yang mau disampaikan kepada anak-anak. Tetapi tentu ada teknik-tekniknya dalam menganalisis dan memakai kurikulum mandiri ini. Nah, ini berikutnya ada saya sampaikan bahwa tentang konten lah ya, tentang konten dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Seperti saya sampaikan tadi bahwa tatap muka itu dengan sistem shift. Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar. Jadi Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, begitu. Tentu juga yang lainnya apa itu jaga jarak 1,5 meter. Harus ada prinsip jaga jarak juga. Jadi jangan berdesak-desakan. Itu tujuannya supaya ada jaga jarak kalau kelas kita buat separuh, Pak Las ya. Kemudian masker sudah pastilah, itu kan sudah syarat dan sudah diberi itu dari dari dinas pendidikan. Tetap pakai masker, siswa, guru, dan semuanya harus pakai masker. Kemudian waktu belajarnya dikurangi, biasanya 45 menit atau 40 menit bisa dikurangi jadi 30. Artinya cuma 4 jam penuh pembelajaran dilaksanakan di sekolah gitu kan. Yang lainnya yang perlu juga kita ikuti protokol kesehatan itu tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena ini memancing tak bisa jaga jarak. Nah, itu. Berikutnya jam istirahat juga tidak ada. Kalau kita sudah tatap muka, jam istirahat juga tidak ada. Jam istirahatnya kalaupun istirahat betulan ya di kelas saja gitu. Di luar kelas itu tidak boleh. Ada juga persyaratan yang lain adalah bahwa kantin tidak boleh buka. Kenapa kantin tidak boleh buka? Karena ya makanan-makanan itu harus sesungguhnya steril gitu. Oleh karena itu harus mencegah terjadinya penularan melalui makanan gitu. Tidak ada kegiatan selain PBM. Nah, misalnya ada orang tua yang menunggu anaknya berkumpul-kumpul, juga tidak boleh. Jadi ini hal-hal yang perlu antisipasi oleh madrasah. Tapi ada kemudahannya karenanya maka guru beban kerjanya boleh kurang dari 24 jam.
enggak lagi 24 jam. Nah, jadi itu Pak Lasiono. Kemudian ada lagi bagaimana cara melaksanakan pembelajaran di masa COVID ini. Ya, karena tugas kita sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran itu harus juga merancang pembelajaran, maka RPP Silabus tetap dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap disarankan untuk membuat perangkat pembelajaran. Prota, Prosem, Silabus, RPP. Tetapi tentu RPP-nya ini adalah RPP yang sederhana. RPP yang 3 komponen itu saja pun sudah bisa itu dikerjakan. RPP yang sederhana itu terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian saja. Itu sudah cukup. Nah, bagaimana cara membuat kurikulum mandiri tadi atau kurikulum darurat tadi? Apa yang mau diajarkan? Yang mau diajarkan itu adalah KD-KD yang menjadi KD esensial atau KD-KD yang merupakan kompetensi prasyarat untuk naik ke peringkat berikutnya. Nah, itu cara menganalisis KD mana yang mau diajarkan pada masa COVID ini. Yang penting-penting saja yang kita ajarkan. Itu namanya esensial, KD yang esensial. Atau KD yang menjadi kompetensi prasyarat. Bapak Ibu barangkali bisa menganalisis sendiri KD yang mana yang menjadi prasyarat untuk naik ke KD berikutnya. Itu yang diajarkan. Kemudian Bapak Ibu dalam hal memulai pembelajaran tatap muka ini, sebelum pembelajaran tatap muka dimulai, seharusnya Bapak dan Ibu bisa melaksanakan namanya asesmen diagnostik, semacam identifikasi kompetensi awal siswa. Maksudnya apa itu? Supaya kita bisa melayani pembelajaran yang dibutuhkan pada anak dalam masa pandemi ini. Jadi tak semua disamakan di antara siswa ini. Mungkin siswa ada yang ketinggalan di materi ini, maka dia harus diberi materi yang ketinggalan itu. Makanya perlu namanya asesmen diagnostik. Nah, selain itu Bapak Ibu, orientasi pembelajaran atau katakanlah materi pembelajaran yang penting itu menyangkut hal-hal yang bersifat akhlakul karimah, literasi. Akhlakul karimah itu namanya sekarang ya pendidikan karakter lah ya. Jadi penguatan pendidikan karakter di masa pandemi ini itu materi-materi yang penting diajarkan pada masa pandemi ini. Atau literasi, atau kecakapan hidup. Itu yang penting-penting disampaikan kepada anak-anak. Tapi itu ada yang tapi tidak disarankan anak-anak membeli buku ini, Pak. Pak Lasiono, ini anak-anak tak disarankan untuk membeli buku sesungguhnya pada masa pandemi ini karena ekonomi agak terganggu ya. Nah, oleh karena itu guru-guru disarankan untuk membuat modul atau buku ajar namanya. Itu yang diberikan kepada anak-anak. Ya mungkin LKS bisa lah, karena LKS kan seandainya diberikan anak-anak itu masih murah. Nah, terakhir menerapkan konsep yang pernah saya sebutkan dulu namanya konsep merdeka belajar. Jadi anak-anak diberi kebebasan sesungguhnya untuk mengekspresikan dirinya, bakatnya di bidang apa itu yang perlu dikembangkan. Kalau bakatnya di bidang pengetahuan itu kembangkan kecerdasannya. Kalau di bidang keterampilan ceramah misalnya itu didahulukan untuk pengembangan ceramahnya. Kalau bakat dia di bidang seni itu dikembangkan seninya gitu. Itu namanya merdeka belajar, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya, dan itu kita layani. Tapi tetap saja seperti sampaikan tadi, pembelajarannya dia sistem shift. Gitu. Jadi nggak bisa semua dilakukan di sekolah itu dengan tatap muka seluruhnya. Dia harus bergantian.
Nah, itu Bapak Ibu, barangkali yang penting saya sampaikan, selebihnya nanti bisa kita lakukan secara diskusi. Nah, demikian Pak Lasiono, sebentar dari saya. Nah, nanti kita diskusi setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin. Ya, silakan. Masih bisa dipantau suara Pak Amin? Bisa. Oke. Bisa. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan. Kita telah dilakukan pembinaan oleh Bapak Pengawas khususnya untuk guru-guru MTS di MTS Al-Hidayah. Dan alhamdulillah ini ada 90% kita yang bisa bergabung. Karena ada yang medianya mungkin tidak memadai. Kemudian memang saat ini kami untuk di MTS Al-Hidayah sudah melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami laksanakan seperti pembagian masker yang diberikan oleh pemerintah juga disediakan oleh madrasah sendiri. Kemudian pembagian vitamin C yang diberikan oleh pemerintah. Juga kita secara pribadi juga telah menyediakan hand sanitizer sekaligus alat cuci tangannya. Dan alhamdulillah juga ada tambahan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk saat ini juga kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak gugus COVID desa dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan berupa penyemprotan disinfektan berkala ya setiap seminggu sekali itu dilaksanakan pada hari Sabtu siang sampai dengan selesai, gitu. Terus tadi Bapak sampaikan untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka kita ya setidaknya harus ada surat pernyataan dari orang tua dan ini memang saat ini belum kami laksanakan. Insya Allah dalam minggu ini itu akan kami buat surat pernyataan kesediaan dari tua karena ini juga masukan kemarin dari Bapak Kepala Seksi terus kawan-kawan kebetulan semalam kita ngadakan pertemuan di Selangkitang sambil takjiah di rumah Kepala Madrasah MTS Hulu Mahuam. Ini kita juga sharing tentang surat pernyataan orang tua. Insya Allah dalam minggu ini kami laksanakan. Ya. Namun, tadi masukan dari Bapak, dan ini kebetulan untuk guru-guru ekstrakurikuler, seperti ada menjahit, olahraga. Tadi Bapak sampaikan bahwa untuk proses belajar mengajar di masa pandemi ini tidak ada ekstrakurikuler, ya, kan begitu? Iya, betul Pak. Iya. Kurikuler. Sementara memang saya berencana mulai per September ya, Pak Sarang kemarin ya. Kita per September akan kita mulai. Namun demikian ya nanti akan kita tinjau ulang. Kemudian masalah kurikulum tadi ada 3 yang Bapak sampaikan. Ya. Ada kurikulum yang umum yang biasa kita laksanakan, ada kurikulum masa darurat, ada kurikulum mandiri kan begitu. Iya, betul. Jadi ini hanya melaksanakan masih kurikulum K13 yang biasa kita laksanakan kan gitu. Iya. Jadi kayaknya ya perlu nanti kita akan sharing kembali bagaimana dalam pelaksanaan kita bilangkan pembuatan kurikulum mandiri atau kurikulum masa pandemi. Dan alhamdulillah semalam saya juga dapat pembinaan yang dari Pak Kabid Penmat ya, Pak Mustafid ya. Ya, betul. Juga sudah kita file MGM-nya, mudah-mudahan bisa kita ikutin. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin dari kawan-kawan guru yang ingin bertanya, kan gitu ya, yang ingin bertanya kepada Pak Amin, dipersilakan ya satu-satu yang untuk aktifkan mikrofonnya ya. Ya. Nah, kan gitu. Tapi sebelum aja dari saya, Pak. Ya, sebelum Bapak guru yang lain, saya ingin menjawab seperti yang disampaikan tadi, masalah kurikulum itu, Pak. Pak Las. Ya. Jadi kurikulum yang dilaksanakan, makanya Bapak masih melaksanakan kurikulum biasa, karena Bapak masuk semua muridnya. Nah itu, padahal sesungguhnya itu sistemnya sistem shift dia Pak. Sistem pergantian dia, satu kelas itu dibagi 2.
Kalau satu kelas itu 30, yang boleh masuk 15. Besok 15 lagi gitu. Jadi karena harus terbagi seperti itu, maka nggak bisa dilaksanakan kurikulum biasa. Dia harus kurikulum darurat atau kurikulum mandiri dia. Jadi saya sarankan kepada Pak Las, ini yang akan datang harus bersih dia, Pak. Harus bergantian dia. Nah, karena itu dia akan merubah kurikulumnya. Nggak mungkin dia bisa laksanakan kurikulum biasa kalau dia bersih. Dan memang itu persyaratan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, dia harus pakai SIP dia. Gitu. Itu sesuai dengan SKB 4 Menteri yang penyesuaian itu ya. Demikian juga surat edaran dari Kanwil. Ada 2 dasar kita, SKB 4 Menteri penyesuaian dan edaran dari Kanwil itu. Itu Pak Las. Ya, oke, silakan. Yang lain. Oke. Yang lain yang ingin bertanya, silakan. Buka. Udah nih. Berketok kipat-kipit ini. Pas. Oke. Pas, Pak. Pas. Jadi, okay. ini tadi kita pun waktu masih bagi anak-anak sekedar kita istirahatkan saja. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kami bisa juga. Kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin kami tanyakan, kita bisa langsung komunikasi baik melalui WA ataupun nanti kalau untuk kebersamaan ya melalui Zoom meeting seperti ini. Oke, Pak. Oke. Tapi udah Bapak apa kan? Udah Bapak paham kan terhadap apa ini kan? Saya bilang tadi kan? Sistem SIP tadi, Pak. Ya. Oke ya. Oke, jadi terima kasih Pak Amin. Oke. Silakan. Kalau begitu, saya mohon maaf kesalahan kekurangan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tutup ya. Oke. Ya. Dadah. Dadah loh, Pak. Belum di-live ini, belum di-live. Ya, oke. Enggak, itu Bapak itu.